Selamat berjumpa para sahabat dan warganet yang terkasih. Salam sehat untuk kita semua. Semoga saya menjumpai kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dengan hati dan pikiran yang sehat, dengan jiwa raga yang sehat, kita boleh berbagi berkat. Dan hari ini saya hendak berbagi kekayaan yang ada dalam gereja Katolik, khususnya yang terkait dengan hukum. Sebelum saya berangkat untuk melaksanakan tugas perutusan studi di salah satu universitas, yakni University of Santo Thomas di kota Manila tahun 2013 yang lalu, saya juga sempat berkarya di sebuah sekolah, yakni Sekolah Tinggi Ketik dan Pastoral Stikpar Toraja yang terletak di kota Rantepao. Dan juga pada hari Sabtu dan Minggu, saya melakukan pelayanan ke salah satu paroki yang ada di Kevikepan Toraja. Sebelum saya berangkat studi, ada umat yang bertanya, "Pastor, katanya mau pergi tugas pelajar ya?" Saya mengatakan, "Iya." "Lalu, pastor akan belajar apa?" Saya mengatakan, "Bapak Uskup mengutus saya untuk belajar hukum gereja." Lalu umat itu agak kaget. "Dalam gereja Katolik ada hukum, pastor?" Para sahabat yang terkasih, mungkin kita semua bukan hanya yang tidak mengenal gereja Katolik atau tidak menjadi anggota gereja Katolik yang bertanya, tapi umat Katolik sendiri bertanya bahwa apakah betul dalam gereja Katolik ada hukum? Karena gereja kan komunitas cinta kasih, masa ada hukumnya? Saya tunjukkan ini, KHK ini. KHK adalah undang-undang gerejawi yang ada dalam dan berlaku hari ini sampai hari ini. Ini KHK ini adalah singkatan dari Kitab Hukum Kanonik. Dan Kitab Hukum Kanonik ini berlaku sejak tahun 1983. Bahasa Latinnya disebut Codex Iuris Canonici. Jadi, gereja memiliki undang-undang untuk mengatur kehidupan seluruh anggotanya, untuk mengatur hak-hak dan kewajiban anggota gereja, dan juga untuk mengatur relasi interpersonal antara pimpinan gereja dan anggota-anggota gereja yang lain. Nah, kenapa gereja membutuhkan hukum? Sebelum itu saya jawab pertanyaan pertama. Memang betul dalam gereja Katolik ada hukum. Dan hukum ini dalam bentuk undang-undang itu dipromulgasikan atau diumumkan berlakunya secara resmi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 25 Januari 1983 dan mulai berlaku, artinya mengikat seluruh umat Kristiani Katolik yang berada dalam ritus Gereja Latin, itu sejak tanggal 27 November 1983, tepatnya pada minggu pertama Advent tahun 1983. Nah, KHK yang ada tahun 1983 ini tidak muncul begitu saja. Ada KHK yang sebelumnya. Ini yang saya angkat. Ini adalah KHK yang sebelumnya, yang berlaku dari bulan Mei 1917 sampai berlakunya KHK 1983. Artinya ini diabrogasi, tidak diberlakukan lagi karena KHK yang baru 1983 mulai berlaku. Nah, sebelum KHK 1983 ini dipakai, sudah ada KHK 1917 yang biasa juga dikenal dengan KHK Pius Benedictus, untuk mengenang dua paus ini yang berperan penting dalam terbentuknya KHK yang pertama yang ada dalam gereja Katolik, yaitu Paus Pius yang ke-10 yang menjadi inisiator untuk melakukan kodifikasi penyusunan hukum gereja ini, dan kemudian diselesaikan oleh Paus Benedictus ke-15, sehingga menjadi sebuah buku
undang-undang resmi berlaku di seluruh wilayah Gereja Katolik. Untuk Gereja Ritus Latin, maka ditulis dalam KHK 1983 kanon yang pertama ini, kanon-kanon dari KHK ini berlaku untuk Gereja Latin. Karena Gereja Ritus Timur mempunyai kodeksnya sendiri, KHK-nya sendiri, ya, untuk gereja-gereja Timur. Dan ini mulai berlaku tahun 1990. Jadi gereja-gereja Ritus Timur seperti gereja Koptik di Mesir, gereja Kaldean, kemudian gereja Maronit yang ada di Lebanon, gereja Armenia, dan ada 21 gereja dalam komunitas yang bersatu dengan gereja Roma mengakui Sri Paus. Mereka mempunyai undang-undangnya sendiri. Ini yang menarik, bahwa gereja Ritus Timur mempunyai undang-undang sendiri, gereja Ritus Latin mempunyai undang-undang ini, KHK 1983. Sebagai informasi awal, semoga ini jelas untuk kita semua. Kemudian mengapa butuh undang-undang gereja kita ini? Karena gereja dibentuk oleh aspek yang kompleks, aspek ilahi, rohani yang tak tampak, dan juga aspek insani. Kita semua yang menjadi anggota gereja ini adalah umat manusia yang punya relasi satu sama lain, yang punya hak dan kewajiban. Inilah yang perlu diatur. Karena pepatah Latin kuno ini mengatakan, ya, kalau dalam rohaninya, ubi caritas Deus ibi es, di mana ada cinta kasih, situ Allah hadir. Tetapi kalau tidak ada kasih, akhirnya terjadi kekacauan. Maka untuk mengatur anggota yang adalah umat manusia ini, maka dibutuhkan undang-undang, butuhkan norma-norma yang mengikat semuanya, mengatur ketertiban dalam hidup gereja. Maka berlakulah adagium klasik, ya, ubi societas ius ibi es, di mana ada kelompok orang tinggal bersama, apalagi menjalin relasi bersama, di situ hukum hadir. Maka kehadiran hukum atau norma-norma yuridis dalam gereja Katolik dibutuhkan karena gereja juga punya aspek sosial, aspek manusiawi, sehingga terjadi ketertiban dalam hidup gereja. Semua menerima rahmat, semua mengembangkan rahmat secara teratur, dengan karismanya, dengan karunia masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan haknya masing-masing, dengan otoritasnya masing-masing, untuk membangun satu tubuh Kristus. Semoga memberi manfaat kepada kita semua untuk memahami kekayaan dalam gereja Katolik. Salam sehat.